Selain dari pelaku pasar yang wait and see terkait dengan arah kebijakan The Fed ke depannya, apakah pelaku pasar juga masih akan wait and see? Mengingat sebulan lagi akan diadakan Pilpres, di satu sisi kita tahu bahwa awal tahun ini aliran dana cukup deras ke tanah air dan seberapa jauh ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah? Baik, Mbak Sasa. Harusnya itu yang menjadi hal yang menarik, terutama memang kita menanti kepastian politik yang akan memang kita lihat di bulan Februari. Tetapi yang pasti, setiap memang ada pemilu, biasanya memang aktivitas perekonomian akan meningkat, dan ini memang harusnya kita akan tanggapi dengan memang cukup positif. Itu kita lihat juga dari semua data-data yang ada, data-data yang sekarang keluar memang rata-rata positif, dan kalau kita lihat di pembukaan awal tahun ini pun juga boleh dibilang semua data ekonomi yang ada di Indonesia memang cukup baik. Tinggal memang kita menanti saja memang normalisasi kebijakan yang ada di luar. Kalaupun itu memang sudah uh, direction-nya sudah terlihat, otomatis kita lihat memang nanti inflow ataupun memang tren arah daripada pergerakan baik di mata uang maupun di obligasi akan lebih terlihat. Tetapi Mhm. satu hal yang pasti, kalau memang nanti di bulan Februari ini kita bisa mendapatkan kepastian, taruhlah misalnya memang keputusan yang keluar setelah 14 Februari nanti, misalnya kita mendapatkan hasil yang cukup positif, misalnya satu putaran dan sebagainya, itu otomatis akan lebih mempercepat memang inflow yang masuk. Karena memang market sudah melihat secara keseluruhan kita Indonesia has always been the darling of emerging market. Kita lihat dari yield obligasi kita yang selalu diincar oleh investor baik regional maupun domestik. Itu belum lagi dengan kurs mata uang kita yang cukup stabil dan data-data yang sangat mendukung cukup baik, sehingga itu yang semuanya bisa menjadi satu hal yang menjadi indikator nanti di bulan Februari setelah hasil daripada pemilu, begitu sih Mbak Sasa. Oke, jadi memang pelaku pasar akan cenderung fokus terlebih dahulu terkait dengan seperti apa arah kebijakan dari The Fed di Februari mendatang. Saya akan ke Pak Mika. Pak Mika, sebelumnya Anda sempat mention terkait dengan pelemahan harga energi. Nah, kalau kita lihat di cadangan devisa Indonesia per Desember lalu ini tertinggi sejak September 2021. Apakah Anda melihat dengan berbagai sentimen yang ada saat ini, khususnya pelemahan harga energi, apakah akan ada potensi cadangan devisa ke depannya ini akan menyusut? Baik, kalau saya melihat, mmm, cadangan devisa kita ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah, penerimaan pajak pemerintah, kemudian juga saya melihat ada kaitannya dengan penerimaan ekspor kita. Ini artinya penerimaan ekspor neto ya, setelah dikurangi dengan, impor. Kemudian juga saya melihat ada faktor penarikan, utang luar negeri, yang menjadi faktor apa namanya yang sebagai komponen utama dari cadangan devisa kita kalau kita melihat ke belakang dari statement-statement resmi dari Bank Indonesia. Saya pikir ke depan ke tahun 2024 ini dengan konsumsi masyarakat yang tendensinya meningkat, ini sudah terjadi sejak post pandemik ya. Jadi mobilitas meningkat, konsumsi masyarakat meningkat. Saya pikir ini akan mendorong naik permintaan untuk barang-barang impor. Selain itu juga kita melihat adanya permintaan yang cukup tinggi juga untuk stabilitas harga di dalam negeri, untuk impor bahan pangan untuk bisa menahan inflasi di dalam negeri. Jadi saya pikir itu adalah faktor-faktor yang bisa uh, mendorong naik permintaan untuk valuta asing karena impornya meningkat karena permintaan masyarakat meningkat. Di sisi lain kalau kita lihat penerimaan ekspor kita itu masih tetap tinggi. Kalau kita lihat di tahun 2023 walaupun kita memang perhatikan harga-harga komoditas itu mengalami koreksi kalau kita bandingkan dengan level tertingginya di tahun 2022, memang penerimaan ekspor itu tidak setinggi tahun 2022 Mhm. tetapi memang secara historical ini masih sangat baik. Jadi ini adalah dua faktor yang saya pikir akan menyeimbangkan penerimaan ekspor dan juga kenaikan impor. Di sisi lain ada kemungkinan penarikan utang luar negeri yang relatif besar, baik itu utang maupun juga investasi portofolio dari investor asing pada obligasi
di dalam negeri. Nah, ini yang saya pikir juga akan menjadi hal yang positif karena kita sudah lihat trennya itu meningkat, arus dana asing ke dalam portofolio obligasi di dalam negeri sejak 2 bulan yang lalu, sejak November, Desember, dan saya pikir ini akan terus berlangsung di tahun 2024 karena ada ekspektasi turunnya tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan juga ada ekspektasi turunnya tingkat suku bunga di dalam negeri. Jadi saya pikir Oke. ketiga hal ini akan membuat cadangan devisa kita di akhir 2024 akan relatif stabil antara 140 sampai 145 miliar US dollar. 140 hingga 140 miliar dolar cadangan devisa Indonesia diperkirakan akan relatif stabil hingga akhir tahun ini. Saya akan kembali ke Pak Birger. Pak Birger, dengan sejumlah sentimen yang ada, apakah Anda melihat bahwa Bank Indonesia perlu untuk mengeluarkan lagi peluru-peluru seperti terakhir ada SRBI, atau justru Bank Indonesia sebaiknya lebih dulu memangkas suku bunga acuan sebelum The Fed? Iya, Mbak Sasa, harusnya kalau kita melihat apa yang sudah dikeluarkan instrumen daripada Bank Indonesia dari pertengahan tahun lalu misalnya dengan DHE, lalu disusul dengan bulan September dengan SRBI, dan bahkan yang terakhir adalah untuk sekuritisasi yang falas berupa SVBI, itu merupakan semua instrumen yang sangat baik dan mestinya itu masih harus paling tidak dipakai sampai memang kita mendapatkan clear direction ke depannya di bulan-bulan yang akan datang. Tetapi yang pasti, kalau memang semuanya berjalan dengan baik dan lalu hasil daripada pemilu di pertengahan bulan Februari juga cukup positif, harusnya BI pasti harusnya paling tidak mengambil langkah terlebih dahulu atau ahead the curve. Kalau yang mereka lakukan sebelumnya adalah memang dengan menaikkan suku bunga yang kita lihat di tahun lalu, sekarang adalah dengan memang menurunkan suku bunga karena memang melihat inflasi yang sudah cukup baik dan bahkan melandai. Jadi itu merupakan kebijakan yang paling tidak harusnya akan diambil di kedepannya, tetapi sementara itu sambil menanti di jangka pendek ini paling tidak operasi moneter yang sudah ada sekarang tetap dijalankan, paling tidak melalui intervensi baik di NDF, di FX spot maupun di obligasi itu tetap harus berjalan untuk sementara waktu ini sih Mbak Sasa. Oke, dari Pak Mika, apakah Anda sepakat dengan instrumen-instrumen yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia saat ini, mulai dari SRBI, SVBI, ini sudah cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, atau justru Bank Indonesia sebaiknya mengeluarkan amunisi lagi nih Pak Mika? Saya pikir kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu sangat inovatif dan juga sifatnya lebih melihat ke depan. Jadi ini saya pikir sudah sangat baik kebijakan-kebijakan BI, dan yang kita tunggu adalah kepastian hasil pemilu dan juga trigger dari Federal Reserve menurunkan tingkat suku bunga. Jadi saya pikir kalau Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga nanti setelah election, baik itu mungkin di Q2 atau di Q3 2024, saya pikir sudah sangat baik untuk ekonomi kita dan juga stabilitas pasar keuangan di dalam negeri.